Berjumpa lagi dengan Sunjaya Motor. Untuk video kali ini kita mau kasih apa ya, tutorial lah, berbagi trik sedikit aja ya. Nah, ini berhubung kopi baru jadi, nah sambil nunggu dingin, nah kita cek dulu, nanti baru kita eksekusi ya. Nah, ini ada Jupiter ya. Jupiter punya kendala pengapian hilang. Nah, pengapian hilang. Ini busi udah saya lepas ya, untuk mempermudahkan untuk pengecekan ya, supaya nanti kalau di engkol atau di selah itu enteng. Nah, dan ini untuk kontak ya. Kontak ini udah nyambung ya, artinya kalau untuk nanti ketemu motor bagus, posisi kontak udah on ya, seperti ini ya, udah on ya. Nah, dan ini posisi aki juga tidak ada ya. Nah, nanti seperti apa untuk pengecekan pertama ya. Pengecekan pertamanya seperti apa? Oke, langsung saja kita tes dulu ya. Ini karena cuman sendiri jadi susah ya, harus megang tripod. Nah, kita cek ya. Pengapiannya ada apa enggak? Aduh. Gimana ini, heran saya, makanya saya itu ya. Nah, nih baru diengkol nggak ada businya ya. Lah ini kok malah kayak gini nih, aduh gimana Mas, masih kencengin apa piye ini. Aduh, terpaksa kita ini dulu ya. Kita skip aja ya nanti untuk pengencangan ini ya. Kita pause dulu. Oke, kita lanjut. Tadi ada kendala di engkolnya. Oke, kita cek. Nah, ternyata tidak ada apinya ya. Maaf, belepotan ini. Nah, kalau tidak ada api, langsung saja kita cek untuk bagian ini ya. Nah, kita cek untuk bagian kabel yang menuju ke kontak. Nah, ini posisinya ada apa enggak? Kalau ini tidak ada, baru nanti kita lari ke kiprok. Karena ini warnanya sama, kita cek satu-satu ya. Cek satu-satu seperti apa ya. Aduh, ini susah nih, mau nanti ngengkolnya gimana ini. Kita cek satu-satu. Nah, coba kita cek satu-satu ya. Ini hidup enggak ya? Ini bagus ya, hidup ya. Otomatis yang satunya pasti nggak ada dong. Nah, ini kita sambungin ya. Oke, udah nyambung nih, cek ya. Oke, hidup. Berarti kalau udah seperti ini, yang dari kontak ya. Kalau udah seperti ini, berarti posisi dari kiprok, dari spool itu aman. Nah, ini tinggal kita cek yang posisi habis dari kontak kan dia berarti otomatis langsung ke CDI. Nah, kita cek. Nah, yang dari kontak ini ke CDI sampai enggak ke CDI, seperti itu ya. Oke, nanti mari kita cek bersama-sama. Maaf ini ya, lepotan terus ya. Nah, saya bongkar dulu, saya pause dulu ya. Nah, ini kita udah ketemu CDI-nya ya. Dan ini CDI-nya. Nah, kita cek untuk kabel yang warna, kelihatan nggak ya kawan-kawan? Bentar, saya fokus dulu. Kita cek kabel yang warna coklat. Nah, yang warna coklat ini keluaran dari kontak. Nah, kalau untuk merah dan putih ini pulser ya, pulser main plus. Dan untuk yang oranye ini yang keluaran api dari CDI menuju ke coil. Dan hitam kalau untuk Yamaha udah pasti ya, dia masa seperti itu. Makanya kita cek yang kabel warna coklat seperti itu. Nah, di sini memang sering terjadi kesalahan ini, yang kabel merah ini disangkanya api. Nah, ini sebenarnya pulser seperti itu.
Nah, kita cek saja nih kabel yang warna coklat ini api sampai sini enggak, gitu loh. Kalau nanti api sampai sini, kita cek pulser selanjutnya. Kalau pulser tidak menyala berarti kendala ada di pulser sehingga CDI tidak bisa mengeluarkan api seperti itu. Nah, kalau pulser ini menyala, nah berarti bisa kita, artinya beri tanda kutip, kemungkinan besar ada di CDI seperti itu. Langsung saja kita cek, coba seperti apa ya. Kita cek dulu. Oh, salah. Tripodnya kebagusan ya, jadi malah bingung mutar-muternya. Nah. Oke, kita ambil kabel warna coklat ya, coklat. Tidak ada kawan-kawan ya yang kabel warna coklat. Berarti kemungkinan kabel coklat ini, kabel yang keluaran dari kontak itu tidak sampai ke CDI. Nah, ini berhubung ini nih sambungan. Nah, ini perlu kita curigai dulu ya. Pertama kita cek ini bagian ini dulu ya. Oke, kita pause dulu, saya bongkar-bongkar, nanti saya cek. Oke, udah saya bongkar ya. Dan ternyata itu anak saya lari. Udah saya bongkar ya yang kabel dari kontak ya. Nah, ntar saya fokus dulu. Nah, ini tadi posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini artinya sambungan dua kali ini ya. Nah, berarti ini kemungkinan besar ini tadi saya lepas putus. Berarti otomatis ini nggak nyampe. Maka kita cek aja ini. Terus nanti kita langsungin ya. Coba kita cek aja ya. Cek aja. Mana ini yang kelihatan ini ya, posisinya dari yang pas. Shit. Cek yang merah. Udah ya, bagus ya. Bagus ya. Nah, kita langsungkan saja. Kita langsungkan, terus kita cari yang kabel yang coklat tadi. Ini ya, yang coklat ya. Kita cek ada apa enggak. Bagus ya. Oke, bagus. Nah, langsung saja kita pasang aja CDI. Nah, sudah selesai pasang CDI. Nah, tinggal kita cek untuk apinya. Ngeri ya apinya ya. Kalau mau tahu apinya bagus apa enggak, kita pegang aja ya, gimana rasanya kalau mau tahu bagus apa enggak. Tapi kalau dari warnanya aja udah kelihatan apinya bagus. Nah, itu tadi sedikit cara ya. Kalau untuk yang udah pengalaman pasti ini di luar kepala ya. Artinya ini yang apabila untuk kawan-kawan, terutama ini yang daerah pegunungan ini ya, yang untuk pertanian seperti ini ya, artinya kasihan lah kalau artinya terjadi kendala di kebun, ternyata permasalahannya bukan berat ya, artinya cuman gara-gara kabel seperti ini, jadi terlalu banyak sambungan ya. Terlalu banyak sambungan, cuman kabel putus gini. Ini bawa ke sini dibawa pakai motor seperti itu. Nah, artinya kita harus sedikit tahu lah ya untuk kayak gini kan ya. Jadi kalau sewaktu terjadi permasalahan di kebun, kita bisa benerin sendiri. Nah, kalau tadi kembali tadi ya, saya ulas lagi ya. Nah, kalau terjadi pengapian tidak ada, kan kita udah lepas busi ya, kita cek kabel busi nggak ada pengapian. Kalau untuk Yamaha ya, pertama kita cek, pertama langsung dari kontak. Nah, gitu. Nah, kalau kontak ini kan posisi kalau di kebun kan nggak bawa ini. Nah, ini bisa dikonsletkan ke masa seperti itu.
Nah, kita cek bagian kontak, ini keluar api apa enggak, seperti itu. Nah, kalau bagian kontak yang kabel warna merah ini tidak keluar api, nah itu kemungkinan besar antara kiprok atau dari spool, seperti itu. Nah, berhubung ini api yang dari kabel merah ada, kita sambungkan, kita cek yang jalur coklat. Nah, sampailah ke CDI. Kita cek kabel coklat yang ada di CDI. Kalau kabel coklat ini ada, nah berarti tidak masalah, seperti itu. Nah, kalau kabel coklat ini nyala bagus, nah itu kemungkinan besar nanti bisa terjadi di pulser. Makanya kita cek bagian pulser. Nah, kalau pulser ada berarti kemungkinan besar CDI-nya, seperti itu. Nah, kalau bagian kabel coklat ini tidak ada apinya, berarti permasalahan ada di kabel coklat ini sampai ke sini. Makanya tadi ketemu masalah, ternyata ini sambungannya lepas, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan singkat saja untuk cara cek pengapian motor Jupiter Z apabila apinya hilang. Nah, cukup sekian ya, mungkin bagi kawan-kawan yang belum subscriber, segera subscribe, like, komen, dan share apabila bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Salam dari mekanik gunung ya, motornya kayak gini semua. Berjumpa lagi nanti di video saya yang selanjutnya. Salam mekanik, salam kuku ireng.